Hey, what's up semua tetangga-tetangga yang gue sayangin? Well, hari ini gue lagi main ke sebuah rumah. Ini kayak ruko gitu ya. Jadi bukan ruko. Ya, dari seseorang yang, kalian udah pasti tahu sih kalau misalnya gue bilang. Mempunyai subscriber di YouTube-nya itu paling besar jumlahnya di Asia, di Afrika, dan di Australia. Jadi dia ini subscribernya 25,5 juta yang sekarang ini pas gue lagi ngomong gue yakin banget by the time ini tayang mungkin udah 26 juta. But anyway, langsung aja Atta Halilintar, what's up? What's up bro? How are you man? Very good. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Thank you banget gue bisa main ke gudang lo. Jarang-jarang nih pertama kali ya guys ada orang datang ke gudang gue ini. Gak pernah boleh ada orang datang karena sini tuh berantakan banget. Gue malu loh. Ini presenter paling pinter Bisa aja. Tapi thank gue you dari banget. kecil lo nonton pas lu di Idol bro. Oh iya? Bener-bener. Bentar, lo ngomongin dari kecil nih, dari umur berapa nih? Dari SMP ya? Apa SD ya? Oke, ya. Idol kan udah lama bro. Udah lama. Jadi kayak 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Sekarang lo umur berapa? Sekarang aku umur 25. Berarti 12 tahun yang lalu umurku sekitar 13 lah 13 tahun. Bener kan SMP? Iya, waktu berarti SMP. Lu tua ya? Lumayan bro, it's okay. Gak Dulu apa-apa. waktu di Idol, zaman Idol tuh ya, dan nonton itu Aurel masih kecil banget. Oh masih kecil? Mampus. Iya, masih kayak, kamu tahu nggak gue anaknya Kadia Manang? Nggak, Kadia ngomong kayak gitu. Nggak, tapi dan sekarang kayak udah mau merit gitu. It's like, hopefully kita doa ya, semoga tidak ada halangan dan pandemi segera selesai. Amin. Bro, jadi gini, gue sebenarnya pengen banget dari awal gitu ya, pas gue ketika kita press conference di acara Smart Friend. Gue gak tau kalau misalnya lu inget apa gak, tahun lalu. Oke, jadi itu gue sempet nanya sesuatu ke lu yang out of script. Out of script. Gak ada di script. Jadi saat itu gue yang kayak lagi nanya, dan itu gak tau kenapa gue kayak secara otomatis aja gitu. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaan gue saat itu adalah, sebenarnya nih ya sebagai YouTuber terbesar di Asia saat ini, struggle lu apa sih? Nah, dan saat itu lu bilangnya, iya sih, orang-orang semua pada bilang kalau misalnya gue sebagai YouTuber terbesar tuh kayaknya hidupnya enak banget, tapi sebenarnya sulit banget karena banyak banget hater, semakin banyak subscribersnya semakin banyak juga hatersnya. Betul. Dan lo harus dealing sama mereka. Betul. Sepertinya hampir setiap hari malahan kayak gitu kan? Hampir setiap hari. Iya. Sebenarnya kalau dulu ya kita tuh kan selalu bermimpi apa-apa pengen jadi juara satu di kelas. Betul. Juara satu di olahraga, juara satu apapun di kehidupan. Iya. Dan memang mental itu tuh selalu ada dari aku dari kecil. Jadi aku tuh kalau misalnya olahraga, aku akan usaha selalu bangun paling pagi. Kalau misalnya dia lari sehari 5 kilo, gue harus lari 10 kilo. Wow, oke. Misalnya dia nendang bola sehari 10 kali, gue harus nendang bola 50 kali. Ya. Jadi dari kecil tuh aku kayak gitu. Ya. Jadi kayak dulu misalnya aku pengen jadi pemain badminton di sekolah aja buat juara di sekolah. Ya. Oke, dia latihan seminggu 2 kali. Aku harus seminggu kalau bisa 8 kali gitu. Ya. Jadi I do more than mereka untuk aku menjadi lebih baik. Lu ngelakuin apa yang tidak dilakukan oleh orang rata-rata supaya hasilnya bisa di atas rata-rata. Bisa di atas rata-rata, betul. Nah, ya tapi ketika bener kata bro tadi, aku pernah jawab ketika aku jadi nomor satunya. Alhamdulillah, blessing from God, gue bisa jadi nomor 1 dan itu juga aku sangat mungkin gak pernah terpikir bakal ini terjadi gitu. Ya. Mungkin 6 tahun, 7 tahun lalu aku bikin konten di YouTube, aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Ya. Even buat fun-fun aja. Ternyata ini bukan posisi yang enak. Jadi ketika sekarang diumumkan penghasilan terbanyak di YouTube nomor 1 adalah misalnya Om Deddy Corbuzier. Percepatan subscriber sekarang ada di Bang Baim. Aku malah happy. Ya. Pressure gue berat banget bro kalau gue dibilang ini nomor 1. Apalagi waktu itu gue pernah dinobatkan penghasilan nomor 1 sampai masuk nomor 8 dunia. Ya, di YouTube gitu. Ya, benar, YouTuber. Dan itu tanpa mereka tahu di mana sih source-nya itu. Dan mereka tahu source-nya itu, tapi karena dunia menilai itu karena percepatan subscriberku yang di luar nalar orang biasa. Ya.
Even stasiun TV pun nggak bisa ngejar aku kan. Ya orang tuh sampai kayak gila nih, berarti penghasilan gila banget nih orang. Iya. Wah pas itu bro, itu pas ada masuk di koran itu, semua kasus apapun langsung datang sama gue. Iya. Even setiap minggu bisa 2-3 kasus bro. Gue ke persidangan berkali-kali. Entah gue nggak tahu itu apa masalahnya. Kadang-kadang gue nggak tahu itu kenapa. Gue aneh, kenapa ya ada begini-begini. Itu mungkin mental gue di saat itu gue bener-bener broke bro. Bener-bener hancur. I'm sure. Maksudnya gini, orang-orang, nah itu tuh yang orang nggak tahu. Kadang-kadang ujian hidup itu datang bukan ketika kita lagi di bawah aja, tapi ketika kita lagi di atas dan paling atas malahan ujian itu datang gitu. Iya, itu bener-bener datangnya bertubi-tubi bro. Right. Makanya mungkin kita sekarang misalnya kita lihat nih Bill Gates. Ya. Mungkin Mark Zuckerberg, siapa. Kayaknya enak banget gitu. Kayaknya enak. Mungkin kalian nggak tahu behind mereka gitu. Iya. Lihat Cristiano Ronaldo, dia punya follower terbanyak di bumi. Atlet terbaik di dunia. Tapi bebannya apa? Ketika dia main jelek sekali, semua dia udah karyanya, dia udah pegang Ballon d'Or sampai 6 kali, the best player in the world. Itu kayak dengan gampangnya, lu jelek, lebih bagusnya Messi, lebih bagusnya. Langsung semua orang ngejudge dia. Iya. Jadi dia tuh harus stay seperti itu terus. Dan itu berhari-hari. Jadi semua orang tuh mau lihat kita tuh kalau udah nomor 1 tuh harus sempurna. Iya. We are, padahal kan semua, saya manusia juga. Iya. Aku juga bikin kesalahan. I make mistakes. Ya. Mungkin malah sekarang lebih parahnya lagi. Kebanyakan orang nyari kesalahanku yang dulu-dulu. Ya. Yang mungkin tahun 5 tahun lalu. Malah ada lagi sekarang nyari kesalahan tahun 90-an. Yang even aku aja umurnya masih 3 tahun, 4 tahun. Nyari lagi. Mungkin sebelum aku lahir bakal dicari kesalahanku apa. Ya. Gitu kan. Jadi it's not normal life bro. Gue penasaran tadi ketika lu bilang kayak banyak banget sekarang ini orang yang nanya ke lu gimana sih cara jadi YouTuber nomor 1 seperti seorang Atta Halilintar gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya mungkin bisa dirubah kayak gini tau gak lu? Lu mungkin bisa nanya ke mereka, lu kuat nggak? Iya. Untuk menjadi YouTuber nomor 1 di Indonesia atau di Asia gitu. Lu punya mental yang kuat nggak? Karena banyak banget gue ngelihat kehancuran seseorang malah karena berkah yang mereka dapatkan gitu. Yang tadi itu harusnya berkat, cuman karena mereka responnya salah, itu malah jadi kutukan. Mungkin ya di posisi itu kalau gue nggak percaya Tuhan, nggak percaya sama Allah, gue bisa jadi gue mungkin bunuh diri, mungkin gue udah fade up sama hidup ini, udah kayak gitu bro. Dulu gue sempat pikir kenapa sih kayak orang kayak Chester Bennington yang dia fansnya di mana-mana, dia harus bunuh diri. Kenapa banyak artis-artis Korea yang hebat-hebat dia harus bunuh diri. Kenapa banyaklah di Hollywood juga bunuh diri. Gue bilang kenapa ya, kan mereka udah seneng, udah ini. Ketika kita udah dilihat sama banyak orang, dinilai sama banyak orang, kan hidup kita tuh jadi bukan hidup kita sendiri. Jadi hidup kita tuh kayak penuh penilaian. Konsumsi publik. Itu nggak ada enak-enaknya bro. Gue pengen kembali ke gue yang dulu. Pengen gue yang dulu yang gue bisa kerja, gue dapet duit, gue seneng. Udah. Kayak gitu, nggak usah yang kayak gini-gini banget. Gue pernah sampai kayak gitu, gue stresnya. Mungkin orang nggak tahu gue bisa datang ke orang tua gue nangis akan suatu hal. Dan itu gue bisa nangis sama orang tua gue doang. Gue orangnya jarang nangis. Gue tahu di bawah gue banyak karyawan gue, banyak adik-adik gue, banyak yang orang gue tanggung hidupnya, banyak keluarga yang punya anak yang sekarang hidupnya dapat dari usaha-usahanya gue. Kalau gue jatuh, gue nyerah, mereka semua nggak hidup bro. Sekarang mereka mau kerja di mana? Ini anggaplah gue nih bilang gini, udah gue coba ya 6 bulan ini gue berhenti. Gue gak mau ngelakuin ini semua. Semua mereka mau kerjain apa bro? Mau makan apa? Itu yang gue pikirin. Sampai baju gue ini konveksinya di Bandung bisa menghidupi ratusan penjahit. Jadi ini susah sih kalau gue ceritain itu kayak bener-bener... orang tuh kalau nanya ke gue pasti gimana cara jadi YouTuber. Dan itu semua. Even orang benci sama gue bro. Haters gue. Dia akan datang ke gue. Gimana sih bro caranya ini? Tetep bro. Jadi istilahnya udah standar tuh pertanyaan. Jadi kalau orang nanya bagaimana rasa di puncak. Jarang. Nah itu bro. Bro Daniel punya pertanyaan yang menurut aku itu yang orang harus tahu, nggak segampang yang lu kira, nggak segampang yang dilihat. Nggak semua orang mempunyai endurance atau kekuatan untuk terus berada di posisi nomor 1 sih menurut gue. Karena kita memang dituntut untuk share happiness terus, kita harus terlihat bahagia terus. Gitu. Kalau kita terlihat sedih,
orang akan caci maki kita mungkin bisa. Ada orang bikin klarifikasi sampai nangis-nangis, dia caci maki orang, dibully orang. Padahal kan dia mencurhatkan dirinya. Berarti kan orang-orang tuh nggak bisa nerima orang ngelihat orang sedih, susah. Orang maunya lihatnya kamu seneng, kamu bahagia, kamu bisa bikin menghibur. Itu aja yang harus kita lakukan depan kamera kan. Sekarang ini banyak juga gue lihat kayak YouTuber juga udah pada mulai nutup channelnya, quit segala kayak gitu. Itu se-pressure itu ya untuk di YouTube gitu. Maksudnya lu sendiri ngebacain gak sih komentar-komentar netizen gitu di ini lo, atau lu bener-bener kayak udah deh gue fokus sama apa yang gue lakuin aja, udah komentar biar difilter sama tim gue aja atau gimana? Kadang sih gue baca, nggak sering. Rada nekat gak sih kalau dan soalnya gini ya, kita manusia gitu. Bener, kita pasti seneng ya. Wih, Kak Atta ganteng banget. Wah, gila lucu banget. Wah, keren bla bla bla. Sukses ya Kak Atta Mampang Nur gitu segala. Kalau gue itu udah nggak jadi kesenangan gue. Iya, tapi abis itu pas begitu ada satu komen, garing lu bro. Iya dong, misalnya itu yang apa, garing lu bro. Cuman gitu aja, sampah atau apa gitu. Ada yang lebih parah dari itu kan. Pasti. Nah, kita cuma fokusnya sama si satu komen negatif itu. Itu yang manusia, lainnya, 1000 komentar yang lainnya. Lu kayak, udah, lu lewat gitu. Betul. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, mungkin dari semua video gue pernah lihat highlight like sama unlike-nya. Yang unlike gue tuh nggak nyampe 5% bro. Masih semua video gue tuh 98% sampai 99% tuh like daripada unlike. Pasti lebih gede unlike. Cuman ketika unlike-nya itu dari 25 juta subscriber kan banyak bro. Jadinya banyak. Mungkin kalau kita masih 1 juta, 1%-nya itu baru paling 10.000 ya, berapa? Iya, 10.000 lah ya. Tapi kalau udah 25 juta, 1%-nya itu even 0,5% itu banyak bro. 2 juta orang lebih gitu yang unlike gitu misalnya. Iya, misalnya tetap aja. Tetap banyak. Jadi semakin banyak kamu mempunyai orang yang suka, kamu akan juga harus ready. Memang orang gak suka. Tapi selama yang like kamu itu masih 90% manusia, 80%, kenapa lu harus berhenti? Kenapa lu harus mikirin orang-orang ini? Gue selalu memotivasi diri gue sendiri jadinya. Gue sampai tulis di papan tulis yang untuk kamar gue sendiri. Kenapa gue harus mikirin yang cuman 3%, 2% selama 97% orang berdiri di belakang gua, support gua. Setiap ada yang nge-hate mereka bisa blok bareng-bareng kadang-kadang sampai akunnya hilang. Sudah banyak akun hilang, bro. Even akun gosip hilang waktu lagi beritain buruk tentang gua, bro. Itu gua sampai kaget. Lagi post-posting gua, hilang akun-akunnya. Berarti kan begitu gerakan masanya subscriber gua nih, fanatismenya gokil juga, bro. Mungkin ketika dia ngeblok suatu hal yang baik, gua akan tegur. Tapi kalau dia mau ngeblok suatu hal yang buruk, kenapa enggak kan? Misalnya ada orang mungkin pansos, atau ngomong hal buruk, atau pencemaran nama baik. Ya menurut gua itu, gua nggak pernah suruh. Dan gua nggak pernah suruh bro. Blok dia nggak pernah. Itu benar-benar karena mereka empati sama lu dan mereka akan ngelakuin karena mereka sayang sama lu aja. Benar. Gitu. Jadi berarti kan banyak banget orang yang sayang bro, orang yang perhatian, sampai orang bisa tahu gue kemarin pakai sepatu apa, pakai kaos kaki apa, celananya apa, sampai kayak gitu bro. Jadi kan kadang memang itu ada nggak nyamannya, kok semua orang sampai tahu sampai ke celana gue ya. Tapi it's life. Banyak tadi yang lu bilang gitu, banyak orang yang nanyain lu gimana caranya bisa menjadi YouTuber nomor 1 atau gimana caranya mendapatkan subscriber banyak. Pertanyaan gue, bagaimana lu bisa terus bertahan untuk menjadi YouTuber nomor 1. Like, kasih tahu gue, lu bangun tidur, sampai lu tidur, itu what do you do? Sehingga lu bisa terus bertahan. Ini mungkin susah ya guys ya. Karena, ini kalau aku ngasih tahu statistik ini, sebenarnya aku gak suka ngasih tahu. Nanti kelihatannya kesannya sombong guys. No, ini justru gue pengen belajar dari kedisiplinan lu. Gue itu bro ya, bangun, gue akan bikin konten. Gue tidur pasti pagi. Tidur gue udah pasti pagi. Tidur as in like pagi itu jam 2, jam 3 itu pagi? Bisa jam 4. Oh my God. Bisa seringnya after subuh. Jadi gue sholat subuh, baru gue tidur. Oh my God, Di malam hari, gue sering banget nyari konten buat besok, nulis. Gue bisa ngomel-ngomel sama tim gue di malam-malam hari juga. Karena di malam hari itu gue kayak buka komputer, gue searching, analitik gitu-gitu. Dan gue akan komen di grup. Ini jangan dibikin lagi, ini dibikin, ini coba ini ya, besok cari ini ya, besok blablabla. Gue akan ribet. Propertinya ini, gue akan planning tanggal segini kesini blablabla.
itu bedanya TV sama YouTube. Kalau di TV kita tinggal datang, oke syuting jam 3, alright. Gue akan datang jam 2, kita briefing, beres. Kalau YouTube, kita tim mikirin semua. Editing mau kayak mana, arah kamera shotnya mau kayak gimana, gradingnya gue mau kayak gimana, di dalam hiburannya mau kayak gimana. Gue mau ada cinematic shot. Walaupun kadang-kadang misalnya semua yang kemauan gue nggak sesuai harapan, paling enggak 60% masuk. Daripada nggak sama sekali. Nah, itu tuh gue pikirinnya nggak gampang bro. Even gue mandi gue kepikiran, even gue lagi di toilet gue kepikiran. Dan yang gue kerjain kan bukan konten YouTube doang. Gue ada bikin baju yang karyawannya cukup banyak. Ada bikin misalnya usaha handphone, gadget. Gue ada kemarin bikin film. Itu bikin ceritanya aja sama penulis. Bolak-balik ke rumah gue, kita bikin segala macam tuh bisa 6 bulanan bro. Sampai 12 bulan. Syuting kemarin, reki dan lain-lain. Terus gue suka bikin lagu, gue bikin klip, gue bikin apa. Hidup gue tuh kayak nggak ada. Kalau orang tanya, tak kapan libur? Aduh susah gue ngasih tahu. Takutnya gue janji gue nggak bisa nempatin. Even kayak Bang Daniel gue mendingan gimana balasnya nih. Tapi gue nggak enak. Bang bisa nggak hari ini? Tapi gue ada syuting sebelumnya kayak tadi misalnya gue ada di sini. Tapi misalnya malam gue kemana? Gue misalnya. Jadi gue akan coba padetin selalu jadwal gue. Dan gue tidur pagi lagi bro. Gitu terus. Dan konsistensi gue di upload itu mungkin itu yang bikin gue susah dilewatin. Dan gue konsistensinya lama. Di titik gue 25,5 juta subscriber, penambahan subscriber gue masih termasuk tertinggi di Indonesia. Bukan view ya bro. View sekarang banyak lebih tinggi. Tapi penambahan subscriber itu emang lebih susah. Konsistensi untuk nambah terus. Nambah kayak 1 juta sebulan, sebulan. Atau minimal misalnya 600.000 sebulan atau 1 juta. Itu susah banget bro. Lu bertahan menambah. Mungkin ada teman-teman yang bisa bertahan 300.000 sebulan sampai 12 bulan aja, gue udah respect sama dia. Karena itu susah. Kalau misalnya sebulan ini naik, habis itu 2 bulan naik, 3 bulannya habis itu turun, itu biasa. Banyak banget. Banyak banget YouTuber-YouTuber yang naiknya cuma 3 bulan, naik 5 bulan, naik 6 bulan. Tapi orang yang bertahan lama itu yang susah tuh, endurance-nya. Lu sempat ngerasain gak sih kalau misalnya, ya seperti tadi gue bilang gitu, predikat lu sebagai YouTuber nomor 1 di Asia, Afrika, dan Australia ini, itu menjadi kutukan, bukan menjadi berkat. Kayak tadi lu sempat bilang, wah gila, gue kadang-kadang kangen ketika jadi Atta yang lama, ketika gue, do whatever. Iya, do whatever, lu bisa bebas ngapa-ngapain, terserah kayak gitu. Sempet mikir gak? Dulu gak sempet mikir sih bro, dulu kelihatannya kan kayak enak. Pengen udah pasti kita pengennya nomor 1 gitu. Pengennya sukses, pengennya apa. Itu my dream. Of course. Karena gue lahir bukan dari keluarga kaya. Jadi gue work hard for that kan. Nah cuman emang waktu gue di atas gue gak bisa nongkrong kayak biasa kita keluar-keluar. Takutnya gini dikit disangkain misalnya ada temen bikin ulang tahun di lounge, di klub. Gue orang yang gak bisa minum. Gak bisa alkohol. Gue di situ gue di besok udah masuk ke akun-akun gosip. Atta mabok-mabokan. Padahal kan temen gue ulang tahun ya. Gue kan cuma datang. Cuman ada Insta story misalnya, padahal di sini gue misalnya teh. Warnanya coklat. Atta mabok-mabokan. Abis gue dia dasar pemabok lu, dasar ini gue abis dimaki. Dasar lu, pantes lu duit lu haram lu pakai segala macam. Habis bro, dasar anak calon penghuni neraka apa. Itu gue datang ke acara ulang tahun temen dan itu kan kadang gue cuma sejam bro. Cuman kayak menghargai dia aja sebagai teman gue. Please lah datang, masa sama teman sendiri nggak datang. Gue cuma datang bro ke situ. Even gue semua teman gue tahu gue nggak bisa minum alkohol. Semua teman gue. Tanya Al, tanya siapa yang dia senang sama gue. Even gimana gue nggak bisa. Tapi dengan gampangnya orang ketika ngelihat ada videonya ada gue, orang bisa ngejudge gue dengan kata-kata yang begitu sakit sampai orang tuanya pasti malu punya anak kayak gini. Ini kayak gini. Lu ngerasain gak sih kalau misalnya mereka yang ngomong itu, si netizen yang ngomong itu yang mereka lagi rasain. Ngerti gak lo? Sebenarnya mungkin ada... Kalau gue pasti yakin, orang yang selalu ngomong gue gitu, udah jauh dia gak lebih baik dari gue. Kebanyakan gue lihat Instagramnya juga kadang-kadang tukang tidur doang. Yang gak jelas, yang gak mau bekerja. Maksud gue gini tak, ketika seseorang, gue percaya banget ada satu kata-kata Inggris ya, namanya hurt people. Orang yang tersakiti, dia akan sebisa mungkin menyakiti orang lain. Karena nggak ada penyaluran. Jadi akhirnya yang mereka lakukan adalah ketika mereka disakiti di rumah sama orang tuanya, papa sama mama, malu punya anak seperti kamu. Dia nggak bisa ngelawan. Oke. Dia simpan di dalam hati dia. Akhirnya dia cara ngelawannya gimana?
ketika dia ngelihat kesempatan untuk satu orang dan dia ngerasa itu salah, dia langsung bilang, bokap nyokap lu pasti malu punya anak kayak lu. Ngerti gak lo? Oh, jadi sebenarnya orang haters ini, mereka cuman mengekspresikan kesakitan dan kepahitan yang ada di hati mereka sendiri gitu. Betul. Karena gini, ketika gue ketemu orang hebat, orang yang sukses, jarang banget dia nge-hate orang. Yeah. Ketika orang itu sudah pintar, sudah ini, jarang deh. Yeah. Biasanya nge-hate orang tuh ya itu, orang mungkin punya kesakitan dalam dirinya. Betul. Dan problem mereka adalah mereka nggak bisa memaafkan. Yes, Dan kalau misalnya lu ngomongin orang sukses yang tadi kayaknya, oh mereka kayaknya nggak punya hate ya. No. Banyak orang yang nggak suka sama mereka, tapi mereka somehow punya secara otomatis bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka gitu. Tapi emang ada orang-orang yang nggak bisa memaafkan, akhirnya dipendem, dan mereka ya yang namanya emosi dipendem, udah pasti harus dikeluarin. Itu udah otomatis gitu. Dan akhirnya ngeluarinnya ke public figure. Iya. You know? Makanya ada kesempatan dikit, langsung dihajar gitu. Makanya aku selalu suka banget sama quote ini apa, haters never win and winners never hate. Wow, that's good. Jadi dia, ya kita usaha aja, berarti sekarang kita jadilah pemenang. Kalau kamu masih nge-hate orang lain, kamu berarti nggak akan jadi pemenang. Nggak akan jadi pemenang. Karena seorang pemenang never hate. Ya. Nggak akan ada waktu buat kayak gitu. Dia sibuk dengan kerjanya, dengan keluarganya. Bahagiain nanti dia keluarga dia masa depan gimana. Kalau dia punya anak mau kayak gimana. Lebih sibuk kayak gitu, ngapain dia sibuk ngurusin orang. Ngebenci orang gitu ya, komen-komen orang. Anak haram apa. Serah orang mau ngapain. Iya. Kalau gue tuh orang paling gak peduli. Orang punya masalah apa, gue gak peduli. Ya. Ya itu hidup-hidup dia, orang gue juga pernah salah. Kalau gue ngomong dia, gue gimana gitu kan. Betul. Nah, gue sangat terpukau ketika lu ngomong kayak kalau misalnya gue berhenti nih, emang ada saatnya ketika gue pengen berhenti, tapi ketika gue berhenti banyak orang-orang di sekitar gue yang rezekinya jadi ikutan stop gitu kan. Nah, lu gimana caranya lu punya orang-orang yang lu sayangin di sekitar lu gue bisa ngeliat kalau misalnya lu mempunyai hati buat orang-orang. Padahal ada orang-orang juga yang menyakiti lu gitu. How do you have faith in humanity? Maksudnya kayak biasanya nih, anjir nih orang-orang pada nggak tahu terima kasih ya. Lu udah bete sama orang, akhirnya lu nggak akan peduli lagi sama orang-orang gitu. Ngerti gak sih lu? Gara-gara gila, lu jadi mempunyai ketidakpercayaan sama orang misalnya. Lu parno kayak misalnya ini orang bakal nyakitin gua nih suatu saat. Karena ya itu yang terjadi di sekitar lu misalnya seperti itu gitu. Mungkin inilah jadinya sekarang kenapa gua jarang punya temen. Gak kayak dulu. Karena banyak teman gue sendiri nanti keluar ngomonginnya buruk. Atau dia nyari info dari gue ntar ngomongin buruk di belakang gue. Itu banyak bro. Jadi ketika berlomba-lomba teman sama gue ngambil untungnya aja. Ya eksploitasi lah ya. Abis itu ngomong. Banyak juga yang kayak gitu bro. Jadi susah sih. Sekarang real friend itu susah bro. Ya. Ayah gue pernah ngomong dulu, nanti kamu nyari teman sejati itu akan susah. Karena hidup ini berat. Yeah. Ketika kamu senang bakal banyak yang mau deket. Yeah. Ketika kamu susah nanti belum tentu banyak yang mau nolong. Yeah. Ya, itu pasti. Nah, jadi ketika kalau bro tanya kayak gitu, sekarang yang aku ingat adalah ya yang aku lakukan, misalnya aku buat sesuatu hal yang berguna buat banyak orang, ya biar Tuhan aja yang nilai. Yang penting mau dia jahat sama aku ya biarin. Aku nggak usah jahat sama mereka gitu loh. Jadi kita coba seperti itu tuh. Kalau enggak, kita akan pusing sendiri bro. Iya. Karena ada dendam dalam hati itu lebih stres loh. Dendam sama orang ketika dia udah jahat-jahatin kita. Kenapa? Ya menurut gua, dendam itu suatu hal yang gak baik lah seseorang punya. Pernah gak sih lu sempet dendam sama orang gitu kayak, dan akhirnya lu bisa maafin dia? Malah kebanyakan ya dendam gua itu dijadiin prestasi. Gue gak ngerti itu. What? Maksudnya apa tuh? Misalnya, dulu gue pernah diputusin atau diselingkuhin misalnya. Ya. Gue suka banget sama dia. Karena orang itu misalnya punya mobil, punya materi yang lebih, gue misalnya naik motor atau jalan kaki. Nah, aku kan dendam. Jangan dendamin sama dia. Jangan gue maki-maki dia, mukul dia, jangan. Dendamnya tuh kita bawa ke positif. Jadi Oke, berarti gue harus kerja keras untuk supaya gue bisa lebih baik dari laki-laki yang dia dapetin. Dan ketika gue udah jadi laki yang lebih baik, jangan mau lagi sama dia. Itu dendam satu tuh. Misalnya teman-teman di sekolah dulu pernah bilang,
kamu kalau nggak sekolah kamu nggak akan jadi apa-apa. Lu jadi pengangguran, jadi apa gitu kan. Karena gue memang nggak punya kemampuan sekolah SMA, gue nggak punya kemampuan kuliah. Jadi gue nggak bisa sekolah dong. Ya. Dan lu saat itu juga emang lagi sulit banget keadaan. Gue nggak kerja. Nggak gitu kerja, loh. iya. Gue nggak kuliah, jadi gue susah dapat kerja. Nggak ada S1-nya gue. Ya. Orang kan pasti istilahnya rendahin gue dong. Ya. Udah lu digini aja syukur udah. Yang penting kan lu bisa makan bla 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 kan. Itu kan dendam kan. Ya. Kalau sakit dong hati kita, kok gue direndahin gini. Iya sih kita rendah, tapi jangan direndahin gini dong. Nah dendam itu kita pakai, oke, gue harus muter otak gue harus bikin apa. Gue bikin usaha ini, kayak bikin usaha ini, kayak bikin usaha ini. Ketika semakin direndahkan, kita semakin berusaha. Jadi bukan down. Nah itu yang menurut gue, dendam malah menjadi produktif. Tapi motivasinya jadi beda gak sih bro? Sorry ya, gue nanya to the point parah nih. Maksudnya gue kenal juga banyak orang yang termotivasi dan akhirnya sukses karena sakit hati gitu ya, karena dendam gitu, dan karena pembuktian. Pembuktian? Ya kan? Sebenarnya lebih tepatnya pembuktian. Dia benar-benar pengen ngebuktiin banget kalau misalnya dia bisa. Tapi ketika dia udah di atas, dia akhirnya malah ketakutan, paranoid. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sampai kehilangan itu semua, dia akan balik lagi dicemooh dan dilecehkan sama orang-orang yang dulu pernah dia kalahin. Ngerti nggak lo? Jadi akhirnya capek sendiri sih. I think, I don't know ya kalau misalnya lu bisa relate ini atau enggak gitu. Tapi maksudnya akhirnya dia jadi capek sendiri bro. Jadi kayak... Makanya maksud gue ketika lu direndahin, saatnya kita pembuktian gitu. Jadi kita membuktikan diri kita. Dendamnya kayak gitu. Jadi... Sampai kita di atas, kita nggak usah benci lagi sama dia. Kalau bisa kita temuin dia, kita bantu. Wow, nah itu. Banyak kok teman-teman gua yang tadinya mungkin nggak pernah nemenin gua atau apa, sekarang kerjanya sama gua. Wow, oke. Ada kayak gitu. Ya. Mungkin orang-orang dulu yang pernah gimana-gimanain gua, sekarang kerja sama saya. Banyak. Ya. Oke. Even orang yang pernah nemuin saya waktu itu lagi jualan di terminal aja, sekarang jadi salah satu... orang penting juga di usaha-usaha saya. Ya, wow. Jadi lu rangkul. Jadi gue rangkul, jadi gak usah, bukan kita kick back atau, oh kita udah berkuasa, ayo saatnya gue yang remehin lu sekarang, kayak gitu. Kita bantu apa? Jadi istilahnya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kalau kejahatannya udah terlalu lebay, terlalu lebih, itu baru kita balas lagi dengan hukum-hukum yang ada. Iya, dengan hukum yang ada ya. Bukan kejahatan juga, dengan hukum-hukum yang ada. Wow, that's good. Gue ngerasa hidup lu pas lagi di awal itu ya, emang sulit banget sih kayaknya ya. Gue sempet bacalah kisah kecil Atta Halilintar gitu kan. Lu putus sekolah, itu putus apa SMP? SMP aku. SMP. Putus SMP dan akhirnya lu harus kerja gitu. Kerja karena memang orang tuaku lagi ada ujian segala macem, yang ujian itu nggak bisa ya adikku banyak. Adikku 7-8 orang, gimana ngehidupinnya? Ya. Iya, aku lihat orang tuaku bekerja keras sampai ada yang jadi bapakku jadi tukang pos. Sempat berhasil, habis itu jatuh lagi. Jadi di situ aku udah bilang, wah adikku banyak, malah makin banyak nambah-nambah mulu ya kan. Iya, produktif sekali ya. Di situ aku udah harus pikir, aku laki-laki, gak mungkin lah nyusahin orang tua. Jadi dari umur aku 13 tahun tuh aku udah gak, bener-bener tuh aku udah nyasilin uang sendiri. Bisnis pertama apa? 13 tahun dari SD. SD malahan? SD. Paling pertama apa? Lu jual apa ya? Aku jual SIM card. Sandwich sama yeah. SIM card. Ya sandwich di sekolah, tapi tetap nggak bisa bayar uang sekolah, jadi keluar jual SIM card di terminal-terminal tuh di Malaysia waktu itu. Oh wow, oke. Malaysia, aku 5 tahun di Malaysia, masa susah aku banyak Malaysia, aku sana jual-jualan di terminal. Ya susah sih, maksudnya kalau dibilang aku ceritain, karena aku aja kalau balik ke situasi itu aku bisa ya aku gitu-gitu. Iya. Muka aku mungkin hitam gitu, kebakar, gosong. Bawa tas kemana-mana, nawarin ke turis-turis gitu kan. Seru sih. Habis itu pindah ke sini, aku belajar bikin blog untuk jualan-jualan online. Aku sempat dapetin omset pertama gede itu pas aku jualan handphone Cina. Iya. 1 miliar atau aku umur 13 tahun. Iya. Itu titik balik bisa beli DP buat mobil keluarga, bisa sewa rumah dari duit-duit itu. Nah, dari situ berarti kan lu yang kayak jadi
anggap aja kayak tulang punggung keluarga deh. Kayak gitu Bisa bantu itu. orang tua ya. Orang tua saat itu dan actually nyokap akhirnya ngeluarin satu buku dan buku itulah yang akhirnya sebuah opportunity di mana lo wah bisa gue YouTubein nih kita kan akhirnya jadi sebenarnya sebelum buku kita udah ada channel sih tapi nggak boom banget. Oke. Abis itu waktu kita diundang di TV, ya kita ngobrol kayaknya seru deh bikin cover kita. Jadi kalau diundang tuh nggak ngomong-ngomong doang, bisa ada nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Oh iya. Jadi family-nya lebih bagus nih. Kita nge-cover lagunya Maher Zain. Oke. One Big Family. Iya. Nah waktu cover lagu itu di YouTube heboh viral kemana-mana. Itu udah pakai Gen Halilintar tuh? Udah Gen Halilintar, diundang lah kemana-mana. Yang semua TV, semua apa ya kan. Nah padahal waktu aku lagi Gen Halilintar ini aku hidupnya tetap dari usaha-usaha yang lagi aku rintis. Gitu kayak aku bikin burger di pinggiran, bikin jualan cendol gitu-gitu. Aku suka aja nge-create something gitu. Iya. Nah waktu Gen Halilintar itu YouTube-nya udah mulai lagunya itu banyak, kita bikin challenge di YouTube. Nah waktu bikin challenge itu ternyata rame, bikin tipe-tipe. Tipe-tipe anak banyak, itu view-nya sampai ada yang 13 juta, ada yang 20 juta. Wah, gokil kan. Pada zaman itu loh ya? Pada zaman itu. Iya, wow. Nah dari situ, akhirnya Gen Halilintar menyentuh 1 juta subscriber. Iya. Nah pas 1 juta subscriber, akhirnya channelku kan terbengkalai. Iya. Dan Channel siapa? Channelnya Atta Halilintar pribadi. Terbengkalai, Karena kan aku bikinnya juga udah lama, tapi videonya 1, 2, Iya. 3, 4, paling sebulan sekali gitu. Nah waktu aku keluar dari bukan keluar sih, bikin channel sendiri itu fokus lah di situ. Karena waktu itu Gen Halilintar kalah sama channel-channel pribadi. Kata aku, oh berarti keluarga walaupun kuat, susah ngalahin channel pribadi nih. Bikin channel pribadi, tiba sampai sekarang bikin-bikin terus. Ada masalah nggak saat itu ketika lo cabut? Maksudnya bukan cabut ya, maksudnya kayak sorry guys, gue pengen fokus sama channel YouTube-nya Atta Halilintar. Ada lah pastilah dari adik-adik pasti kan. Bokap nyokap? Nyokap sih nggak terlalu masalah sih lebih. Ya aku orangnya memang badung dari dulu. Maksudnya anomali sendiri lah. Iya. Jarang mengikuti kemauan keluarga itu aku. Oke. Jadi misalnya orang mau liburan ke sini, tahu-tahu aku maunya ke sini. Iya. Misalnya orang tiba-tiba lagi mau anak keluarga lagi mau bikin ini, aku mau bikin ini nih, ini bagus menurutku. Iya. Jadi ketika aku bikinnya bareng-bareng, misalnya berpecah pikiran sama adik-adikku, kadang-kadang nggak nyambung, nggak jadi. Jadi apa yang aku mau nggak jadi. Banyak juga yang gitu, tapi banyak juga yang mereka mau. Jadi dengan channelku ini ada pembuktian, abang bisa loh, adik-adik juga ngikut, semua juga jadi bikin, jadi ini, jadi ya, bagus loh untuk semua. Dan memang awalnya nggak mudah karena kan itu udah biasa bersama, tapi akhirnya semuanya kok saling support adik-adik. Iya, karena kalau misalnya gue lihat gitu ya, biasanya nih di anak Indonesia pada umumnya harus ngedengerin banget orang tuanya. Dan gue yakin banget saat itu orang tua lu pun juga, loh sama kita aja tak, kamu ngapain ini sendiri gitu. Gue nggak tahu, ini gue yakin, seyakin-yakinnya gue mungkin gue salah gitu kan. Ngapain kamu bikin sendiri, udah sama kita, kamu nggak nurut ya sama orang tua. Karena gue yakin juga saat ini mungkin ada beberapa yang lagi nonton, mereka nggak bisa keluar dari pengaruh, gue ngerasa bersalah kalau misalnya membangun sama orang tua gitu misalnya. Iya, tapi kalau gue tuh bukan membangun, tapi kalau gue tuh lebih pembuktian ke orang tua. Aku sendiri bisa juga loh Mi, bla bla bla. Tapi tetap ada bulanan buat orang tua, aku tetap. Itu uang berkah namanya. Iya. Walaupun orang tua kita mampu, kalau kita berikan sesuatu, itu berkah. Hadiah apa itu semua yang kita beliin buat orang tua tuh blessing. Wow. Jadi karena walau bagaimanapun apa yang kita lakukan gak akan bisa kebalas jasa mereka melahirkan kita ke dunia ini. Iya. Segimanapun orang tua lu harus tetap hargai, lu tetap respect, lu tetap jaga. Iya. Karena nabiku pernah di zaman nabiku dulu ada orang tuanya sampai dikutuk jadi seekor babi. Ada di zaman nabi dulu. Ini cerita zaman nabi, tapi anaknya ini tetap ngerawat babi itu. Karena ini orang tua saya, walaupun dia dikutuk, dia tetap rawat. Wow. Akhirnya surga lah buat anak itu dan bisa menyelamatkan orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu anak yang bisa tetap ke orang tua itulah yang bagus. Itu menarik loh, karena babi itu kan haram. Maksudnya kayak orang-orang di sekitar dia bakal ngelihat nih anak nih kurang ajar banget. Iya, benar. Ya kan, tapi dia sebenarnya kan. Tapi tetap sayang orang tuanya, itu penting. Even kita sibuk pun ya usahain tetap mikirin orang tua, tetap give lah something. Walaupun kelihatannya kecil tapi kita give something ke orang tua, itu menurut aku salah satu kunci sukses itu.
Oh ya. Salah satu kunci sukses. Even dulu misal penghasilan aku 500.000, aku ngasih 100.000, atau misalnya penghasilan 5 juta, kamu cuma mau ngasih 200.000 buat beras aja. Ya. Menurutku itu sangat-sangat nilainya tinggi. Karena itu buat orang tua yang udah lahirin kamu, apapun itu. Wow. Pandangan lo terhadap orang tua itu gimana sih sekarang ini? Kalau orang tua tuh menurut aku tetap ya orang yang berjasa. Surga tuh ada di bawah telapak kaki ibu. Oke. Luar biasa orang tua gue itu, mereka berdua memang fight-nya dari dulu, ya kan. Ya. Dan sempat berhasil, sempat jatuh banget itu. Sempat sejatuh-jatuhnya itu yang pas gue ke Malaysia, itu benar-benar jatuh. Itu ceritanya gimana sih? Jatuhnya gara-gara apa? Gara-gara mereka ditipu orang kah? Mereka bisnisnya gagal atau? Keluarlah dari sebuah organisasi perusahaan gitu-gitu yang ya dikeluarinnya menurut aku ya gak sehat lah gitu ya. Ya gak punya rumah, gak punya duit tabungan, gak punya apa-apa. Dan akhirnya dari Indonesia ke Malaysia gara-gara ke Malaysia. Dan di situ yang aku lihat kita tidurnya di lantai. Yang aku bilang aku pernah ngambil makanan dari tong sampah. Yang aku pernah bilang kita makan 1 telur harus berjemaah biar telurnya kebagi-bagi. Nah kayak gitu. Harus bersepuluh bahkan 1 dulang. Nah harus kayak gitu-gitu di zaman itu. Jadi kalau ada orang bilang kayak itu kisah bohong, banyak banget saksinya. Ya sekarang bahkan orang-orangnya udah kerja sama aku, orang-orang itu hidup. Yang tahu gimana dulu kita ngutang, even sewa misalnya cuma 500.000 per berapa bulan itu kita ngutang. Wow. Itu susah banget. Dan kita mau makan sore pakai daging misalnya, itu paginya harus masang internet dulu baru bisa makan daging gitu. Dan daging itu kita selalu beli seporsi buat 10. Jadi misalnya di situ ada 8 potong daging, ya adik-adik dulu yang dikasih. 8 potong kecil-kecil, nah 1 orang 1. Ketika lagi sulit seperti itu, bokap nyokap lu itu seperti apa? Mereka kayak kerja terus nyari. Mereka terus nyari kerja? Gimana ya, hidup menghidupi 11 orang anak tuh gak ada gampangnya bro. Komunikasinya seperti apa? Jangan khawatir ya, ayah suatu saat akan ini, atau ibu suatu saat akan ini. Ayah ibuku tuh selalu bilang, dia selalu terbuka buat anak-anak. Karena beberapa orang tua kan gak mau kelihatan orang tuanya miskin, gak mau kelihatan orang tuanya susah. Kalau orang tuaku malah kita dikumpulin, oke anak-anak, kita ini sekarang lagi kondisinya fakir. Jadi apa-apa kita harus hemat. Dan pengeluaran-pengeluaran yang ini, aku anak pertama, masa kita harus bilang ini, Pak, masa kita protes, gimana kok bisa gini, salah orang tua dong, kenapa nggak? Enggak, kita nggak bisa kayak gitu. Ketika gitu ya kitanya harus bergerak. Aku anak pertama, aku cowok. Aku jualan di sekolah, aku jualan SIM card, walaupun dapatnya 500 perak per SIM card misalnya, nggak apa-apa kumpulin, dapat 10.000, 15.000 bisa makan. Lu nggak pernah nyalain orang tua lu sama sekali? Gak kayak pernah. Misalnya ini gara-gara lu nih, yang mungkin membuat keputusan kurang bijak, sampai akhirnya kita harus 11 anak-anak gitu, menderita juga gara-gara Nggak boleh. Lu nggak pernah kayak gitu sama sekali? Nggak pernah, nggak akan boleh. Orang tua tetap orang tua. Gue nggak akan pernah nyalain orang tua. Kita nggak boleh menyalahkan kita lahir dari keluarga miskin. Kita nggak boleh nyalain Tuhan juga. Itu kan udah jalur yang diatur oleh Tuhan. Kita udah bakal ada ujian itu. Mungkin kalau nggak ada ujian itu nggak jadi Atta Halilintar yang sekarang. Mungkin kalau gue nggak diuji seberat itu, gue mental gue nggak sekuat sekarang. Mungkin gue di anak-anak umur 20-an kayak gue sekarang gue ketemu, mungkin gue bisa lebih dewasa dari yang lain. Gue bisa lebih menyelesaikan masalah. Gue bisa mempunyai karyawan lebih banyak dari anak-anak seumur 20-an kayak gue. Entah yang bergerak di dunia entertainment, di perdagangan, atau di apapun. Mungkin gue bisa dewasa dalam menyikapi hal itu karena ujian itu. Berarti kalau kita menyalahkan ujian itu, kita harus menyalahkan juga kenapa kita bisa dapat ini, dapat ini. That's it bro. That's it. Dan maksud gue kayak, lu sama orang tua lu gak pernah menyalahkan orang tua lu gitu. Tapi apalagi sama Allah sendiri gitu. Lu gak akan pernah juga menyalahkan Allah untuk kondisi lu saat itu ketika lu lagi jatuh-jatuhnya banget. Gue cuma bisa berdoa. Doa aja bro. Gue selalu dari dulu percaya sama doa. Even gue misalnya lakuin hal salah pun doa. Tuhan minta ampun. Aku manusia, aku banyak salah, please ampunin aku. Dan semua orang pasti akan bikin kesalahan. Gak ada manusia sempurna. Kan jadi kita harus selalu ngerasa salah. Karena aku pernah diajarin sama orang tuaku, ketika kamu merasa kamu udah pintar, ngerasa udah gak ada dosa, disitulah kamu lagi berdosa. Kalau kamu ngerasa selalu salah, kamu ngerasa dosa, jadi kamu akan selalu baiki diri. Akan selalu apa sih yang di diriku yang masih salah, karena kamu ngerasa salah terus. Even kayak kamu mau belajar, kalau kamu ngerasa bodoh terus, kamu akan dapat ilmu yang banyak. Tapi ketika kamu udah merasa pinter, ilmu baru gak akan masuk.
Itu kesombongan itu ya, kayak yang harus dihati-hatiin banget. Itu hati-hati banget. Gak boleh ada. Even di mana-mana. Karena makanya sampai sekarang pun, even aku misalnya ketemu Bang Daniel, I learn something gitu. Iya. Nggak, misalnya, oh dia subscribernya 100 ribu, 200 ribu, nggak boleh gitu. Iya. Gue collab sama siapapun bro. Iya. Mungkin kalau orang bilang, Atta Halilintar tuh suka masukin artis, terus artisnya jadi top, bla bla bla, jadi YouTuber isi artis. Aku suka ketika orang itu menyampaikan satu hal yang bagus, kenapa enggak? Ya. Kenapa ketika orang itu bisa menginspirasi orang lain, kenapa enggak? Ya kalau ada salah, coba kita maafin. Kalau kita temennya, coba kita kasih tahu. Bukan kita hina, bukan kita maki. Ya. Kita kasih tahu. Beda kasih tahu sama maki loh. Ya benar. Makanya ketika orang kan sekarang hate suka diapain? Emang nggak boleh ngekritik orang lain. Ngekritik tuh beda loh sama hate. Iya. Jadi dia ketika nanti dia nge-hate, bilang kata-kata misalnya, anjing, dia orang anak haram apa. Kan saya kritik. Itu bukan kritik bro, sorry. Itu maki. Maki sama kritik beda. Iya. Kritik tuh misalnya nih, gue salah Bang Daniel atau tak. Menurut gue sebagai teman, kayaknya kalau ini lebih baik ini deh. Kalau ini kayaknya nanti buat punya nggak bagus, ini nih. Itu kritik. Iya. Kalau maki, lu emang otak lu nggak ada, lu goblok, lu tolol lu. Lu jangan, lu tuh memang dari lahir dari keluarga tuh haram lu. Lu tuh, lu itu bukan kritik bro namanya. Nah karena orang Indonesia tuh suka gitu. Ini kan saya berkritik, kan kita negara demokrasi bebas mengkritik. Kritik, maki-maki. Orang pintar juga tahu. Kalau lu bilang memaki itu mengkritik, berarti lu nya dodol. Iya. Itu betul banget. Oke. Jadi doa lu sama Allah itu seperti apa sih saat itu ketika lu lagi jatuh-jatuhnya, orang tua lagi hancur-hancurnya? Karena sekarang ini lu sendiri juga nyanyi lagu-lagu religi banyak juga. Kayak lu itu ucapan syukur dan terima kasih gitu. Berarti sebenarnya waktu dulu itu pas lagi jatuh-jatuhnya, komunikasi lu dengan Allah tuh seperti apa? Kalau menurut gue ya orang tuh pas lagi banyak ujian malah lebih banyak doa loh bro. Pasti. Kalau lagi hidupnya seneng terus nanti nggak doa-doa. Pasti. Iya. Makanya walaupun hidup seneng ketika kita ada ujian tuh waktunya mungkin Tuhan udah ingetin kita harus berdoa lagi. Oke. Ya. Karena orang tuh selalu doanya ketika susah, ya Allah tolong saya susah. Ya. Coba dapat rezeki, dapat ini jarang bilang makasih. Ya. Syukur. Aku adanya nggak puas terus. Gue udah dapat ini, kok dia bisa itu sih? Ih, dasar lu, gue hina dia. Kenapa dia dapatnya itu lebih? Kok kerjaan dia lebih banyak sih dari gue? Kok subscriber dia? Mungkin kalau kita motivasi, oh dia bisa begitu, kita juga bisa. Itu nggak apa-apa. Kalau ini kan kebanyakan jadinya beda gitu. Iri hati itu beda bro. Nah, itu kebanyakan orang lupa ketika dapat rezeki dia bersyukur. Padahal kan dapat rezeki, makasih. Ketika kita punya penghasilan, Tuhan udah bilang, zakatlah kamu 2,5% ke orang yang gak mampu. Kita lakuin, itu nurut sama Tuhan. Even kita banyak dosa, kita lakuin aja, kenapa enggak? Itu kan melancarkan rezeki kamu. Nah kayak gitu-gitu kan kadang-kadang orang lupa ketika punya penghasilan lupa. Even penghasilannya banyak pun bisa jadi lupa. Pas lu lagi difitnah sama orang, ketika orang mulai ngomongin yang jelek-jelek sama lu, dan mulai, kayak tadi lu sempet cerita juga soal pengadilan dan lain-lain gitu. Itu komunikasi lu dengan Allah seperti apa gitu? Susah sih, kalau gue tuh orangnya doa tuh lebih kayak, kalau habis ibadah tuh kayak, Tuhan, pasti gue akan terima kasih dulu. Tuhan, makasih, ya Allah, makasih rezeki yang udah kau kasih sampai sekarang. Jadi lu bersyukur dulu ya? Lu bersyukur sama apa yang lu punya dulu, bukan fokus langsung sama problemnya gitu. Iya, even kayak kita ngadepin bos nih, karena orang suka lupa, gak ada sopan santunnya kan misalnya ketemu bos. Bos, gue nih kayak gini nih sekarang hancur bos, gimana bos? Adalah kan coba didatang gini, bos makasih ya udah gaji saya bisa hidup di sini. Yang tadinya saya pengangguran, nggak bisa makan, sekarang saya bisa ngidupin anak-anak saya. Bahkan saya udah punya kendaraan, udah punya rumah, gara-gara kerja di sini. Tapi saya punya masalah nih bos, saya diganggu sama ini. Bosnya juga nyeritanya lebih enak, oh begitu. Coba ya saya bantu, ini bagaimana. Kalau orang sekarang, bos gimana sih saya dibantu kerja di sini diserang-serang, nggak mau kita apa yang kita udah dapatnya dulu loh. Nggak ada gitu loh, tanda-tanda, nggak ada syukur-syukurnya gitu. Tuhan juga mungkin nggak mau ngabulin kita gitu. Masa sama manusia lu mau sopan sama Tuhan nggak sopan? Jadi kita makasih dulu, makasih ya Allah kita udah dikasih rezeki, aku bisa ngehidupin orang, bisa bantu-bantu keluarga juga, bisa bantu ini, bantu itu, makasih. Ya Allah, tapi aku kalau ada ujian, mohon
kalau yang mengganggu disingkirkan atau dikuatkan aku. Dan kalau ini dilancarkan, mungkin orang yang berniat buruk ke kita, semoga kita doakan dia supaya bisa mempunyai pikiran lebih baik. Semoga dia dijernihkan hatinya, semoga dia dilapangkan rezekinya. Jadi lu ngedoain haters lu atau enggak orang-orang yang lu ngedoain mereka? Itu ajaran dari orang tua saya. Ketika lu punya haters, doain mereka untuk menjadi lebih baik. Itu ajaran dari mereka. Wow. Mungkin kalau aku nggak punya orang tua kayak mereka, aku nggak akan doa kayak gitu. Wow. Kalau setelah kita udah doain gitu, gimana dia masih jahat juga, baru yang aku bilang hukum yang bertindak. Iya. Kita doain aja. Semoga dapat hidayah, semoga dapat curahan berkah dari Tuhan, kasih sayangnya bisa melimpah, dia jadi berpikir jernih, nggak iri hati, nggak nyari-nyari kesempatan, nggak apa-apa materialistis. Lu sempet takut nggak sih suatu saat lu nggak jadi YouTuber nomor 1 lagi di Indonesia atau di Asia? Kalau sekarang mah. Kalau sekarang susah sih. Kalau sekarang mah aku ada orang lebih baik dari Koja, aku seneng. Jadi misalnya tiba-tiba suatu saat jadi Kobusier 30 juta lah tiba-tiba gitu. I'm happy for Om Deddy. Gitu. Misalnya Raffi, I'm happy. Ya. Tapi tim kita tetap kita koreksi. Kenapa lu bisa kalah? Lu gimana sih? Lu kan gue bayar gede-gede nih banyak. Iya. Lu bikinin gue apa kok bisa kalah sama orang-orang? Ya jangan kita, ya nggak apa-apa. Tim kita juga, ya udah deh gue tiduran aja. Bikin konten aja ngasal-ngasal di terornya kamera. Iya. Orang bangetannya juga nggak apa-apa. Tapi lu nggak takut, udah nggak takut lagi, udah nggak ada perasaan insecure itu lagi gitu. Gak ada, istilahnya tuh gak ada iri hati lah. Oke. Gak ada iri hati. Gak ada busuk hati, gak ada gitu-gitu. Iya. Jadi target gue sama tim aja. Oke, kita punya target. Kita lihat channel ini bisa menambah penumbuhan subscriber segini. Berarti kita punya target segini nih. Apa yang harus kita lakukan? Kita bincang. Aku punya ide ini. Kita bikin podcast. Kita bikin apa yang lagi hits sekarang. Orang lebih suka misalnya konten keluarga. Orang lagi suka misalnya kakak adik. Orang misalnya lagi suka membahas tentang kesehatan misalnya, ya kita cari info-infonya. Jadi tapi kalau itu sehat sih menurut gue sih, karena lu ngomongin secara teknis banget dan lu nggak ngomongin secara mental. Maksudnya sekarang ini kan orang struggle-nya adalah mental illness, orang struggle-nya depresi gitu karena mereka ketakutan suatu saat akan jatuh. Jadi keparanoidan itu yang akan membuat mereka jadi sick secara mental gitu. Tapi lu sehat banget sih kayaknya. Kayaknya sehat ya. Tapi gue sendiri nggak tahu nih gue mental gue bener apa enggak. Gue sendiri nggak tahu karena gue mental gue nggak kayak dulu bro. Gue tuh jadi nggak bisa ke kerumunan banget. Ngerasa kayak orang tuh nanti gimana. Ya. Gue paling nggak enakan. Jadi gue tuh sekarang nggak enakan, sering banget nggak enakan. Say no itu nggak enak gitu. Nggak enak banget. Karena takut dicap sombong. Takut banget dicap sombong. Ya. Gue mendingan gak ketemu orang keluar daripada nanti gue lagi ada orang misalnya minta foto sama gue ketolak. Ya. Misalnya gue lagi jalan atau gimana. Ya. Atau gue lagi gak denger lagi pakai headset. Atau gue lagi nge-gym. Better gue gak kesana deh. Daripada nanti ada orang sakit hati gue lewat sono. Gitu. Jadi gue sampai kayak gitu jadi apa-apa di otak gue tuh selalu berhati-hati banget. Apa-apa serba ketakutannya tuh kayak gue ngakuin ini salah gak ya. Pikir tuh apa-apa panjang. Lu ngomongin ini nggak sama mentor lu atau ngomongin ini sama let's say Mas Anang lah misalnya, dia kan emang udah pernah lah ngelewatin masa diva seperti itu gitu. Jarang sih, paling ngomong sama orang tua juga. Orang tua? Jarang ngomong sama orang lain. Iya, itu ya. Mungkin gue ada tapi nggak seumuran kali ya. Oh, that's good. Temen orang tua gue juga udah kayak orang tua gue juga ada. Wah, itu udah kayak bisa dibilang harus jadi kayak mentor tuh bro. Iya benar. Sekarang gue pengen ngomongin soal tahun lalu ketika lo umroh sama satu keluarga bro. Oke. Di Idul Fitri gitu ya. Iya, itu lebaran pertama gue di Mekah. Boleh ceritain nggak? Itu jadi gue itu kan memang terlambat. Keluarga gue udah seminggu sebelumnya nyampe. Karena gue ada acara TV setiap buka puasa. Nah pas acaranya di situ, jadi gue hari terakhir orang udah pada mudik dari seminggu 5 hari yang lalu, gue masih di acara. Jadi di malam itu puasa terakhir gue terbang. Oke. Pas lah di sana nyampenya pas hari raya. Pas hari raya, ya. Wah di situ sih itu luar biasa sih. Gue ngerasa tuh kayak, wah kita kayak ngomong sama Tuhan kan jadinya kan. Lihat Mekah, lihat Masjid Nabawi, jadi kayak nagih ibadah,
sujud tuh kerasa gitu kan. Tuhan makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya, kuatkan saya. Makanya aku tuh nggak pernah mau doa gini, ya Tuhan berilah saya misalnya terlalu kita ngomong mau rezeki yang banyak. Tanpa kita bilang dengan kemampuannya kita. Wow. Ya. Karena orang suka doa, ya Allah banyak kan rezeki saya. Ya. Tuhan mungkin gak mau ngasih karena kamu gak akan kuat. Ya, benar. Ketika kamu dikasih rezeki banyak, kamu gak kuat. Bisa jadi kamu rusak sama keluarga, bisa jadi kamu lupa segalanya, bisa jadi kamu bisa jadi takut. Wow. Berikan aku rezeki yang banyak sesuai kemampuan saya. Wow. Ya. Makasih atas semuanya, dan Tuhan kalau aku banyak ujian, mohon aku dikuatkan selalu, dikuatkan selalu, dikuatkan selalu, karena banyak orang yang aku harus nafkahi, di bawahku banyak orang yang harus aku hidupi. Wow. Dan semoga semua pekerjaan aku ini bisa bermanfaat buat orang banyak, dan keluargaku yang sekarang dan keluargaku nanti masa depan. Selalu aku berdoa. Wow. Itu ada momen spiritual yang benar-benar kena banget gak sih pada saat itu? Mungkin bersama keluarga ya, bukan cuma lu sendiri. Kalau itu kan tadi individu banget. Kadang-kadang sendiri tuh lebih dapat loh. Pasti. Memang sama keluarga juga aku. Tapi pas ngebayangin kayak gak ada keluarga sendiri tuh lebih. Kalau sama keluarga aku lebih jagain adik-adikku. Jadi babysitter. Iya. Adikku kecil-kecil. Iya. Mamaku juga harus didorong kan kadang-kadang. Oke. Jangan sampai hilang lah. Jangan sampai hilang kan. Itu padatnya gini bro. Iya. Itu kita lepas 5 langkah aja udah nggak tahu adik gue di mana, bisa keinjek ada yang meninggal juga bro di sana. Banyak yang meninggal kalau lagi rapat gini. Benar. Terus kecil-kecil adik aku gendong di atas sini, satu digandeng. Wow. Abangan. Iya. Cowoknya ada 2, adiknya ada cowok gue 5, tapi yang lain kecil. Yang gede cuma aku sama Torik sama Sai 3. Nah kita harus bertanggung jawab. Belum ada adik yang cewek kan. Cewek kan walaupun gede harus dijaga sama cowok. Iya. Kalau dia nggak ada ke cowok, ada yang kadang suka kedorong, ada yang kan badannya lemah. Jadi cowok-cowok kan harus. Jadi kalau lagi umroh bareng keluarga, aku lebih fokusnya lihat adik-adikku mana yang kecil-kecil aku pegang-pegangin. Lebih pas lagi sendiri atau sama yang gede-gede doang baru rasa itu doa. Ada perubahan nggak setelah lu balik dari umroh, habis itu balik lagi ke Indonesia saat itu? Mungkin karena orang tuaku itu sering ngasih ilmu-ilmu yang kayak gitu-gitu sih. Jadi memang ada perubahan, ada berkahnya, ada aku ngerasa. Tapi orang tua aku memang sering ngasih yang hal spiritual gitu. Kayak dulu kan orang tua aku tuh agamanya cukup kuat. Jadi dia bisa ngasih tahu gimana sih ini, gimana kita harus apa-apa bergantung sama Tuhan. Intinya di hidup ini Tuhan. Lu sekarang kayak pas begitu balik dari umroh, ini kan tahun lalu ya, dan habis itu akhirnya masuklah ke tahun 2020. Lu udah mungkin ngerasa ada satu berkah lagi yang Tuhan siapin buat lu, yaitu jadi sutradara, punya film sendiri, Asyap Man. Betul. Kena corona. Bro, itu gue lagi syuting bro. Gila. Lagi syuting berhenti. Jadi ini masih belum kelar syutingnya? Syuting berhenti 50%, baru 50%, untung udah kelar 50%, dan sini itu rame-rame ya sama warga kampung. Iya. Yang bisa melibatkan ratusan orang gitu. Kelar. 50%, akhirnya kita istirahat lah 4 bulan. 5 bulan baru mulai syuting lagi. Udah kelar tapi ini syutingnya? Kelar, tapi masih ada 10% lagi yang harus di-shoot. Tapi itu perasaan lu gimana? Kayak gila ini Tuhan nih, cobaan apa lagi nih yang turun gitu kayak. Ya kan? Tapi 2020 memang ini nggak tahu ya. Kalau aku sih nganggapnya semua berkah. Sebenarnya kalau dari segi materi kita rugi bro. Iya. Film tayangnya nggak jelas, diundur-undur, terus panggungan nggak ada, YouTube juga penghasilan internasional dari Google YouTube-nya kan memang berkurang 70%. Karena pengiklan semua narik diri. Kita semua usaha-usaha ada yang sampai tutup 4 bulan, tapi kita harus bayar sewa, bayar karyawan tuh berat bro. Gue ngerasain banget. Iya, ada toko banyak itu harus bayar-bayarin orang, gak ada offsetnya. Gue bilang, waduh gila gimana. Bilang Dem Love Indonesia cuman, Dem Love Indonesia kita cuma mau buka di mall. Mall tutup semua. Iya makanya jadi kayak, dan sewa tetap jalan gitu kan. Sewa tetap jalan dan semua, dan harus THR bla bla. Itu THR, iya benar. Nah. Jadi itu kalau menurut aku sebenarnya kalau dari segi materi rugi. Ya. Tapi kita ada berkah. Apa? Berkahnya itu adalah kita di bulan-bulan ini kita bisa care sama orang. Kita bisa, kemarin aku bikin pergerakan misalnya kayak aku pengen penghasilan YouTubeku buat
teman-teman yang kena pandemi kayak gitu kan. Wow. Jadi kan itu kan kita berkah. Kalau nggak ada bulan ini mungkin kita nggak ngelakuin itu. Ya. Kalau nggak ada ini mungkin kita nggak akan tergerak sampai situ. Mungkin kita nggak akan tergerak gimana kita pernah di depan sini banyak orang nggak bisa makan, ojol-ojol semuanya pada nggak ada orderan. Ada yang penghasilan katanya sampai 200.000 doang per bulan, 300.000 itu kan gila bro. Kita bisa lihat, kita bisa datang-datangin orang, itu ada kebahagiaan sendiri bro. Yang even kalau di pandemi, kalau nggak pandemi mungkin kita nggak bisa kayak gitu. Tergeraknya hati kita nggak bisa gitu. Nggak pernah kita lakuin juga. Nggak pernah, susah lah untuk kita ngelakuin semega itu. Karena kita lagi sibuk sama yang lain, kita lagi ribet gitu. Dengan kayak gitu kita jadi bisa lihat, oh kita bisa bersyukuri ternyata kita masih ada lebih nih. Dibanding orang-orang kena pandemi nggak bisa makan langsung, ada yang mati. Banyak orang meninggal di luar kota nggak bisa makan gara-gara pandemi. Sampai kayak gitu bro. Itulah kita bisa bersyukur, itulah berkah. Kita bisa care sama orang lain gara-gara keadaan kayak gini, itu berkah banget. Dan semoga berlanjut ya, bukan hanya karena bulan ini, bulan. Lu baru umur 25 nih? 25 dan lu udah siap nikah gitu. Men ini muda banget gitu. Dan maksud gue kayak, lu kayaknya udah tahu banget, udah Aurel untuk selamanya gitu ya. Gak ada kepikiran sama sekali bro sama Aurel, gak ada kepikiran sama sekali. Dan memang aku kan Aurel juga baru-baru ini. Gara-gara Asia Men kan? Sebelum. Oh sebelum Asia Men dah? Sebelum Asia Men. Gara-gara collab YouTube. Oh gara-gara collab YouTube ke rumahnya Mas Anang. Kan aku sering collab sama rumah-rumah selebriti, public figure, orang-orang yang menginspirasi. Collab salah satunya ke rumah Pipi. Situ Aurel ternyata yang bakal menyambut, bukan Pipi sama Bunda. Sama Aurel lah grebek. Habis itu collab lagi. Ternyata netizen tuh kayak lucu deh kalian kalau collab lagi dong. Lama-lama gara-gara collab timbullah rasa gitu. Akhirnya dari segala macam yang berat ini tiba-tiba kan memang aku tuh orang yang gak ada target-target cewek bro. Aku tuh orang karir banget. Karir mode on banget. Jadi ketika ada cewek yang bisa, waktu awal-awal aku kenal dia tuh kelebihannya dia tuh di awal-awal bener-bener ngerti kerjaan aku. Dan dia yang chat. Kan kalau aku tuh orang memang jarang chat. Aku nggak nyalain ceweknya yang ngechat aku. Aku tuh orang yang jarang kayak, kamu lagi apa lagi? Jarang kayak gitu. Kurang suka. Bukan tipeku. Jadi kayak aku kalau buka handphone kerja. Jarang banget balas chat, jarang. Jadi ketika dia chat terus kan lama-lama kita jadi terbiasa. Kalau misalnya nggak ada orang chat tuh kita jadi kehilangan. Di situ lah berarti ini muncul rasa, berarti rasa yang lain nih, bukan hanya sekedar teman collab, teman ngobrol. Ternyata dia pas awal-awal juga enak banget diajak ngobrol. Terus orangnya perhatian juga. Dan dia mau berubah. Dari dia yang dulu ke sekarang bisa lebih produktif, lebih berkarya, dia bikin lagu. Dia mau main film di Asia Men itu susah banget loh bro wujudnya. Dia gak pernah mau main film. Dan itu gak akan ada dia bilang dia terima main film dimanapun. Selain ini kamu yang ngajak. Gak pernah. Dia waktu deket agak dibucinin ya kayaknya sama Atta ya. Jadi mau keluarin lagu dengan pede, biasanya pede bro dia. Aku selalu bilang, kamu mungkin kalau diomongin orang tua segala macam mungkin kamu anggap sepele. Padahal orang tua kamu lagi ngomong hal yang benar, kamu bikin jadi ini dong, jadi ini. Cuman orang tua kan ada batas, dia nggak akan memaksakan anaknya. Cuma mungkin kalau aku datang tiba-tiba aku mau semangatin kamu bisa ini bisa itu, ternyata kan dia sekarang bisa jadi penyanyi, dia bisa jadi aktor main film. YouTube-nya sekarang lagi kencang-kencangnya, menuju berapa juta subscriber, dan itu grow semua, bisnis-bisnisnya sekarangnya mulai lancar, malah bikin bisnis-bisnis baru. Mungkin nanti aku juga akan ajak di bisnis-bisnisku juga gitu kan. Jadi dia mau berubah menjadi lebih baik, itulah yang aku hargain. Jangan sampai berubah. Dan mungkin nanti kita udah bersama, malah jadinya nggak mau kerja lagi, maunya berantem atau apa, jangan sampai kayak gitu. Jadi keep the fire-nya tuh sampai nanti gitu. Karena lu kan akan melihat ini dari mungkin cara lu ngelihat bokap nyokap lu juga gitu misalnya. Apalagi ketika mereka susah bareng ketika di Malaysia gitu kan. Jadi aku anggap benar. Jadi aku anggap kayak aku tuh punya pasangan hidup harus bisa susah senang. Jadi kalau misalnya dia nggak mau susah-susah, nggak mau kerja, nggak mau apa, susah. Nanti kalau kita susah senang gimana? Betul. Di hidup tuh nggak ada yang mulus-mulus banget. Even kita lagi senang pun bakal ada ujian. Nah ujian itu kita harus kuat tuh, harus pinter.
misalnya ada apa-apa sama istri kita atau anak kita tiba-tiba kenapa-kenapa, seorang ibu tuh harus pinter. Ya. Pinter tuh bukan pinter ngeles, pinter ngebacot, balas suami, bukan. Pinter dalam bertindak, itu lebih penting. Maksudnya apa? Pinter dalam bertindak tuh bukan banyak ngomong doang, tapi lebih bertindak, tindakannya itu yang pinter. Kalau orang pinter dalam ngomong, dia planning aja terus. Planning 2021. Gua kalau 2021 akan ini, gua akan bikin ini, planning aja, itu pintar berucap namanya, pintar bikin konsep. Kalau orang bertindak, nggak usah terlalu banyak ngomong-ngomong di planning, jadi ini, udah jadi ini, tiba-tiba ada penghasilan dari sini, ini. Itu pintar dalam bertindak. Banyak kan orang di negeri ini pintar dalam berbacot. Pintar dalam bertindak tuh kita lebih butuh, bro. Jadi nggak usah terlalu banyak ngomong orang ini, udah kita bikin aja. Ketika lu udah jadi, lu nggak usah ngomong banyak juga orang udah iya siap, karena lu udah ada prove it gitu loh. Jadi menurut lu Aurel ini adalah seorang sosok yang udah disiapin oleh Allah gitu ya untuk menjadi pendamping hidup lu. Amin. Dan karakternya juga bisa menyeimbangi lu. Bisa menyeimbangi gue. Malah membuat sebenarnya gini, mungkin kalau menyeimbangi gue tuh susah bro. Tapi gimana dia mau diajarin bisa jadi dan yang lebih baik, untuk, bisa support, itu bagus banget. Kita kan di hidup butuhnya itu sebenarnya. Nggak bisa fisik doang, nggak bisa ini doang, nggak bisa itu doang. Tapi kita butuh orang yang bisa, ketika kita sama dia, kita sama-sama maju. Aku makin maju, kamu lebih maju lagi. Gitu. Kalau misalnya kita bersama, aku pernah bilang sama dia, kalau kita misalnya bersama, kita hancur, kita porak-poranda, kita nggak bisa ngerti satu sama lain, jadi kita ke anak-anakan, mending jangan bersatunya sekarang. Aku bilang gitu. Wow. Tapi kalau kita bisa sama-sama ada tengah rasa, kamu bisa saling support, aku bisa support kamu, bisa membangun satu sama lain, bukan lebih ke perhitungan apa segala macam, itu kita bisa jadi keluarga bahagia sampai tua nanti. Wow. Itu yang aku ajarin selalu sama dia. Karena hidup nggak akan seneng terus, aku bilang. Mungkin kamu lihat aku sekarang, oke, aku udah bisa punya ini, istilahnya nanti keluarga kita aman. Tapi kan kita nggak tahu ada ujian nanti, mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Atau pas kita tua nanti. Ketika kamu nggak punya semangat fight kayak aku juga. Atau nggak paling nggak ilmuku bisa kamu serap. Misalnya tiba-tiba YouTube tutup deh. Misalnya kayak gitu. YouTube udah kita tarik semuanya dari Indonesia, kita nggak mau lagi misalnya gitu. Itu kan bakal jadi ujian tersendiri tuh. Ujian tersendiri. Ya kan? Nah, kalau orang pinter dia nggak akan nyerah, kan ada Instagram, mungkin ada platform lain. Dia mungkin bisa punya talent di TV, dia bisa bikin acara, dia bisa bikin bisnis. Nah, kalau mentalnya tuh bener-bener fighters tuh kayak gitu. Tapi kan kalau mentalnya nggak fighters, misalnya anggaplah aku sakit. Iya kan sakit. Misalnya. Karena orang punya tabungan ratusan miliar aja, ketika artis sakit, habis. Nah, itu kan harus sehat, bisa menjaga. Itu lebih penting, Bro. Dia dalam keluarga tuh saling support. Saling support itu membuat keluarga itu sehat, fisiknya sehat, semuanya sehat. Keluarga, Bro, kalau udah puyeng, berantem terus, puyengnya jadi sakit. Itu bakal jadi neraka sih. Umur 30 tahun udah stroke. Iya. Karena keluarga tuh, makanya aku tuh dari dulu gak pernah planning buat, walaupun orang tua tuh suka nikah cepet, tapi orang tua aku tahu aku tuh nggak bisa nikah cepet karena aku tuh pribadi yang apa tuh solo, soloran gitu. Nggak bisa kayak sama keluarga aja aku solo, sama ini maunya solo. Nggak bisa tuh aku ketemu orang nanti dia akan malah jadi dead weight, jadi beban. Jadi ketika dia bisa ngikut aku tuh kita bakal ngeri, kita meroket bareng-bareng. That's good, karena ya tadi gue pas ngedengerin lu cerita gitu ya, kayak yang mengkhawatirkan adalah ketika lu ngerasa wah ini gue harus nge-support wanita ini nih supaya, tapi justru sebenarnya jujur nih ya, gue kalau misalnya tanpa istri gue mungkin ada di sini. Kalau istri gue tanpa gue, mungkin dia di sini karena dia lebih pintar dari gue. Tapi ketika kita bersatu, bro, you know, betul. The sky is the limit. Kayak benar-benar kayak jadi kayak gue nggak ngira banyak banget perspektif yang gue nggak pernah ngeliat ke situ, istri gue lihat, you know, dan dia makanya bener banget setiap orang bilang kalau misalnya behind a great man pasti ada the greater woman behind him gitu. Makanya kita harus cari perempuan yang bisa the greater dan kita. Exactly, yang bisa membuat lu yang tadinya segini lu ngerasa kayak wah gue udah hebat nih 25 juta segala gitu YouTuber segala bla bla bla. Tapi ketika lu menemukan satu wanita yang emang udah direncanakan oleh Allah gitu ya untuk bersatu dengan lu, man,
lu nggak ngira ternyata berkahnya itu bisa lebih daripada sekarang ini kan. Betul. Berkahnya Gitu. Lebih. Dan lu mikir kayak ini udah paling top. Ternyata masih ada ruangan yang lu sendiri juga nggak ngira, wow ternyata masih bisa lebih segini lagi gitu. Gitu sih. Makanya aku nggak malu-malu ngomong calon istri ini nggak malu-malu karena aku yakin. Udah yakin banget. Yakin. Tinggal ini pembelajaran diri. Ya. Jadi aku bilang ini kita lagi mungkin di pandemi ini sampai orang tua aku nggak bisa pulang, sampai kayak gini-gini. Ini berarti Tuhan suruh kita pembelajaran diri nih satu sama lain. Ya. Semoga pas kita hari nikah itu benar kata bro tadi, sky is the limit. Jadi kita benar-benar sampai tua nanti kita akan menjadi pasangan yang hebat. Amin. Semuanya bisa bersama, sama-sama sukses, sama-sama berhasil. Kayak gitu. Ya. Setaranya sama David Beckham sama Victoria lah. Siap, gitu. gerak. Siap. Benar, thank you banget. Ini beneran panjang banget pembicaraan kita gokil. ya kan. Ini kayaknya paling panjang nih gue pernah ngomong sama orang. Thank you loh. Emang gini nih, konsepnya kayak gini. Kita baginya 5 hari soalnya, jadi setiap hari ada konten. But anyway, thank you so much buat Atta. Dan again guys, kalau misalnya kalian pengen ngasih pertanyaan, atau mungkin kalian pengen ngasih keluh kesah, atau mungkin ketika kalian lagi menghadapi sebuah masalah yang berat dan kalian pengen tetangga gue itu yang akan ngejawab problem dari kalian, please langsung aja DM ke kita di @danielmanata_network di Instagram, atau kalian bisa komentar langsung di komentar YouTube kita. Dan pastikan juga klik tombol, bener. Lo harus ajarin gue men. Klik tombol subscribe. Betul, klik. Ya, bunyikan lonceng atau belnya, sama share video ini ke teman-teman kamu. Betul. Bagus. Oke, wah udah dibilang bagus ya. Gue harus lagi dijuriin nih sekarang ini. Hai guys, thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you Atta Halilintar. Sama-sama bro. Alright, all the best. Bye-bye. Bye. Keseruan obrolan yang sangat inspiratif dengan Atta Halilintar telah berakhir. I know right, kayaknya masih banyak banget yang pengen gue tanyain. Tapi yang pasti kita doakan semoga niat tulus dari Atta untuk menikahi anak dari sahabat gue ini bisa berjalan dengan lancar serta diberikan kemudahan ya. Dan gue juga nge-MC-in kalau bisa nanti pas lagi mereka nikah. Nah, kira-kira siapakah tetangga gue minggu depan yang akan gue ajak berbincang tentang spiritual journey-nya? Well, yang pasti tunggu minggu depan hanya di Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk terus bunyikan lonceng atau belnya. I'll see you and thank you for watching today.